حي على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Suja rahimahullahu taala wa thalathu nawafila muakkadat. Salatul laili wa salatul duha wa salatul tarawih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bikaramika 'ilma ya rabbal alamin. Qala Asy-Syaikh Abu Suja rahimahullah fi kitabih Al-Ghayah wat Taqrib wa thalathu nawafil muakkadatun wa thalathu nawafil muakkadatun. Ini berarti i'rabnya gimana ya Syekh Dika? Thalathu nawafila muakkadatun. Mubtada dan khabar. Ya. Betul enggak? Karena kalau muakkadatun di sini dia adalah sifat untuk thalath. Maka pastinya harusnya apa? Apanya yang mahdzuf? Mubtada. Mubtada mahdzuf. Ini khabar. Taib, ahsan. Ya. Mubtada apa takdirnya? Atau rujuk kemana mubtadanya? Bisa. Takdirnya apa kalau misalnya dia khabar? Bisa aja wa hunaka. Ya, tapi lebih tepatnya enggak. Lebih tepatnya ini mubtada dan khabar. Mubtadanya thalathu nawafil, khabarnya muakkadat. Karena kalau muakkadat dia adalah suatu sifat untuk thalath, maka harusnya apa? Muakkadat sini dengan al. Ya kan? Karena thalathu nawafil di sini ada idhofah di sini. Bukan sifat untuk nawafil. Enggak, karena kalau sifat apa yang mana nih? Muakkadat. Enggak. Ya kalau sifat untuk nawafil maka juga al muakkadat gitu. Di sini nawafil dan nggak bisa jadi sifat untuk nawafil, nggak bisa. Tapi di sini sifat untuk thalathu nawafil. Ya nawafil di sini tidak dengan al karena di sini ingin menunjukkan apa ya? Masih majhulnya hal tersebut. Maka dengan tanpa al. Jadi nawafil di sini mudhaf ilaih fi mahalli jarrin. Tapi dia fathah karena mamnu' min as-sarf. Iya, ghair munsharif, ya kan? Dengan wazan fawa'il atau misalnya. Baik. Wa thalathu nawafil muakkadat. Dan tiga nawafil ini muakkadat. Ibaratnya seolah-olah mengatakan salathu nawafil muakkadat. Sebenarnya memang bagusnya sih seolah-olah bagusnya wa hadza salathu nawafil muakkadat gitu. Ya, tapi enggak cocok juga. Bisa juga tapi sepertinya tidak perlu seperti itu. Enggak perlu ditakdir-takdirkan. Tiga salat nafilah ini muakkadat.
yaitu salatul laili wa salatul duha wa salatul tarawih. Salat malam, salat duha, salat tarawih. Taib, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-Hisni rahimahullahu ta'ala, la syakka fi istihbabi qiyamil laili wa qad ajma'at al-a'immatu ala istihbabihi. Qala Allah ta'ala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa qala ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa kana wajiban thumma nusikh. Wa fil hadithi alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'abus salihin qablakum wa qurbatun lakum ila rabbikum wa mukaffaratun lisayyi'at. La, mukaffiratun. Wa mukaffiratun lisayyi'at wa manhatun 'anil itsmi. Tapi bisa juga wa makfaratun bisa. Nam ahsanallahu ilaikum. Makfaratun lah lebih sahih. Makfarah ya. Bukan mukaffirah, makfaratun. Wa makfaratun lisayyi'at wa manhatun 'anil itsmi. Rawahul Hakim. Wa qala innahu ala syartil Bukhari. Wa fil khabar aidan man shalla fi lailatin bi mi'ati ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man shalla bi mi'atai ayatin fa innahu yuktabu minal qanitin al mukhlisin. Rawahul Hakim wa qala innahu ala syarti Muslim. Baik, qala rahimahullah, qala Taqiyun al-Hisni rahimahullah, la syakka fi istihbab qiyamil lail. Enggak diragukan lagi soal dianjurkannya qiyamul lail. Qad ajma'atil ummatu 'ala istihbabihi. Qala ta'ala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Wa minal lail, min di sini min tab'id, sebagian dari malam. Maka tahajudlah sebagai suatu nafilah, ibadah tambahan untukmu. Salat lail itu salat apa, atau sebutan salat di malam hari setelah ba'diyah isya sampai qabliyah subuh, baik sebelum tidur maupun setelah tidur. Namun tahajud itu lebih umumnya untuk setelah tidur, dan itu lebih afdal. Mana yang lebih afdal? Salat malam mana yang lebih afdal? Setelah tidur atau sebelum tidur? Maka ini kontekstual, dikembalikan ke orangnya. Walaupun secara umum asalnya lebih afdal setelah tidur, karena itu di sepertiga malam terakhir insyaallah. Namun dikembalikan ke person. Kalau orang ini melihat dirinya itu khawatir nggak bisa tahajud, maka lebih afdal baginya untuk sholat witir sebelum tidur. Dan kalaupun nanti bangun, dia lanjutkan dengan sholat tahajud. Kalau nggak bangun, ya alhamdulillah dia telah dapat witir. Tapi kalau dia yakin, apalagi sudah terbiasa, maka lebih afdal akhirkan setelah bangun tidur. Taib. Qala ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di malam hari, artinya untuk apa? Untuk tahajud. Wa kana wajiban thumma nusikh, tadinya wajib kemudian dihapus syariat pengwajiban salat malam. Wa fil hadis, dalam hadis, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihina qablakum. Wajib atas kalian qiyamul lail. Di sini alaikum biqiyamil lail, harus di atas, alaikum di sini perintah sebenarnya. Adapun wajib atau tidaknya itu dikembalikan nanti ke penggabungan dalil-dalil. Artinya suruhan, perintah. Qiyamul lailah kamu, ya. Qiyamlah kalian pada malam hari. Sesungguhnya qiyamul lail itu da'bus salihina qablakum. Da'b itu tradisi, kebiasaan, adat, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa qurbatun lakum ila rabbikum, dan suatu qurbah, sikap mendekatkan diri kepada Allah buat kalian, ya, kepada Allah Azza wa Jalla, qurbah. Wa makfaratun lisayyi'at, karena dan qiyamul lail makfarah, ya, makfarah, yaitu pelebur dosa-dosa. Wa manhatun 'anil itsm, dan pencegah dosa-dosa. Jadi fadilah di sini ada 4. Pertama da'bus salihin, kedua qurbah,
ketiga makfarah, dan keempat manhad anil itsm. Itu fadilah atau faedah qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini untuk apa? Baik yang sebelum tidur maupun setelah tidur. Kenapa bukan mukaffirah, kenapa makfarah? Kita kembalikan kepada masdar. Karena nggak bisa kalau kita menuju ke isim fa'il mukaffirah, maka kenapa dia muannats mukaffirah, sementara isim inna itu kembali ke mudzakkar, fa innahu qiyam, kembali qiyam. Maka nggak bisa inna qiyamal laili mukaffirah, khata'. Tapi inna qiyamal laili makfarah, sahih. Ya. Maka masdar itu dia bisa menjadi khabar untuk isim inna atau isim kana atau untuk mubtada tanpa memandang mubtada atau isim dari anna atau inna, tanpa memandang itu sebagai mudzakkar atau muannats, maka masdar itu netral. Ya. Masdar dan isim pada umumnya netral. Yang tidak bisa netral itu adalah ketika dia itu adalah sifat atau isim fa'il atau isim maf'ul dalam sharaf. Misalnya mukaffir, yaitu menggugurkan, maka kita katakan fa inna qiyamal laili mukaffirun, sahih. Tapi kalau fa inna qiyamal laili mukaffiratun, ya nggak bisa. Nah, tapi kalau misalnya pakai masdar, ya bisa. Fa inna qiyamal laili makfaratun, bisa. Fa inna qiyamal laili takfirun lisayyi'at, bisa juga. Itulah masdar bisa netral. Atau fa inna as-salata takfirun lisayyi'at, ya bisa. Itu ya. Dan juga kadang masdar itu malah justru memberikan penegasan yang lebih tegas daripada isim fa'il atau maf'ul untuk sifat sesuatu. Ya. Contoh apa? Misal dikatakan inna dika judun. Sesungguhnya dika itu adalah suatu kedermawanan. Gimana? Dika adalah suatu kedermawanan. Kalau bilang inna dika jawadun, dika itu dermawan. Dengan dika itu kedermawanan. Mana yang lebih tinggi pujiannya? Kedermawanan. Rambut antum udah banyak ubannya, Pak Deden? Banyak pikiran dah? Banyak cahaya. Oh, Masya Allah, insyaallah, amin, Allahumma amin. Sama juga ada juga mulai banyak ini. Pas kemarin dipendekin kok mulai banyak ini sejak berteman sama antum. Banyak main di pon jambu. Main pon jambu? Hah? Iya, pon jambu. Emang bisa gitu? Kata siapa kayak gitu? Enggak, emang orang-orang pada ngomong gitu? Hah? Main pohon jambu? Main di bawah pon jambu. Kan kena rontokan. Iya, rontokannya. Oh ya, rontokan-rontokan pohon jambu kecil-kecil itu. Aha. Itu cuman ini doang itu mah. Berarti kalau kita ngeliat orang-orang tua nih, kita bilang, Pak, kenapa uban gede udah tua ya? Enggak, karena kebanyakan main pohon jambu. Rata-rata orang tua gitu berarti ya. Masya Allah. Ya, taib. Al-Hakim. Kemudian dalam hadis lain, man shalla fi lailihi bi mi'ati ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang salat di satu malamnya itu 100 ayat dia baca dalam salatnya, maka dia tidak termasuk orang-orang yang lalai. Iya. Ini sanadnya ini perlu dipertegas lagi ya. Ya. Karena ini hadis yang gharib. Wa man shalla bi mi'atai ayatin fa innahu yuktabu
minal qanitin al-mukhlisin. Siapa yang salat dengan 200 ayat maka dicatatlah dia, disifati dia sebagai al-qanitin, yaitu orang yang qanit. Qanit itu khasyi'. Qanit itu khasyi', khusyu', ya. Atau bisa juga qanit di sini maknanya adalah ta'i', yaitu yang taat. Jadi qunut itu bisa maknanya khudu' atau khusyu'. Khusyu' itu jasad, khudu' itu hati. Ya, khusyu' itu lebih ke jasad, khudu' itu lebih ke hati. Tapi ya apalah artinya khusyuk jasad tanpa khudu' di hati gitu loh. Makanya kata para ulama salaf, a'udzubillahi min khusyu'il munafiqin atau khusyu'in nifaq. Saya berlindung kepada Allah dari kekhusyu'an kemunafikan. Karena itu khusyuk yang hanya di anggota tubuh, melainkan tidak ada ketundukan di hati. Dan itu bahaya sekali. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Adapun mukhlis antum tahu. Baik, iqra, tafadhal. Ahsanallahu wa qala al-mu'allif rahimahullah wa'lam anna wasatal laili afdalu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila ayu sholati afdal ba'da al-maktubah faqala jawfil laili. Jawful laili. Ya. Jawful laili. Ahsanallahu faqala jawful laili. Atau bisa juga jawfal laili. Dia apa zarf zaman. Tafadhal. Wali anna al-ibadata fihi athqal wal ghaflata fihi akthar wa nisful akhiri afdalu min al-awwali wa nisful akhiru ahsanakum wa nisful akhiru afdalu min al-awwal liman arada qiyama nisfih liqaulihi ta'ala wa bil ashari hum yastaghfirun wali annahu waqtu nuzuli rabbi subhanahu wa ta'ala wa afdalu di situ waktu nuzul. Tapi di matbu' lainnya di sini waktu soal. Tapi enggak apa-apa, fadhal. Assalamualaikum. Wa afdalu min dzalika kama qalahu fi rawdah as-sudusur rabi' wal khamis liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ahabbu salati ila Allah ta'ala salatu Daud kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Ya, taib. Wa'lam anna wasatal laili afdal. Ketahuilah bahwasanya pertengahan malam itu lebih afdal. Nah, tadi hadis yang kita baca tentang siapa yang sholat di satu malam 100 ayat ini, itu hadis dhaif sebenarnya, hadis yang dhaif, bukan hadis sahih. Ya. Adapun perkataan Imam Al-Hakim bahwasanya hadis tersebut innahu ala syarti Muslim, yaitu sesuai dengan kriteria Muslim. Ya. Kita tahu bahwasanya Imam Al-Hakim dikatakan oleh para ulama, beliau itu mutasahil. Orang yang bermudah-mudah dalam mentashih hadis dan bermudah-mudah mengatakan ini ala syarti asy-syaikhain, ala syarti Bukhari wal Muslim. Enggak, ternyata hadis itu dhaif. Ya, makanya kitab Mustadrak Al-Hakim itu walaupun kitab yang jalil, kitab yang diagungkan oleh ulama, tapi banyak dari hal-hal yang dikritisi oleh para ulama rahimahumullah. Itu ijtihadnya Imam Al-Hakim rahimahullah. Taib, pertengahan malam itu lebih afdal daripada pertengahan malam kedua maksudnya. Maka ketika Nabi SAW ditanya, ayu salati afdalu ba'dal maktubah, salat apa yang lebih afdal setelah salat fardu, maka dikatakan oleh Nabi SAW yaitu jawfal lail, yaitu salat di pertengahan malam. Jawf di sini artinya pertengahan malam. Maksudnya pertengahan malam yaitu pertengahan kedua. An-nisfu tsani min al-lail. Kenapa? Wali anna al-ibadata fihi athqal. Karena ibadah pada saat itu lebih berat. Wal ghaflatu fihi akthar. Kelalaian pada saat itu lebih banyak. Wan nisful akhiru afdalu minal awwali liman arada qiyama nisfih. Dan pertengahan di sini, pertengahan yang kedua, ya, pertengahan akhir itu lebih afdal tentunya dibandingkan pertengahan separuh pertama. Ya.
Bagi siapa? Bagi orang yang ingin melakukannya di setengahnya, yaitu di nanti hari gitu loh. Makanya tadi kita bilang, orang kalau misalnya hanya bisa di awal waktu, itu lebih afdal buat dia daripada dia bangun di sepertengah di menjelang subuh. Karena boleh jadi sebagian orang itu hanya bisa di awal waktu. Dan biasanya dia mepet menjelang subuh baru bangun. Ya. Atau dibangun memang, tapi ada qadarullah ada Liga Champion. Jadi dia harus ya. Dan kalau misalnya ya bisalah diselingin babak pertama, kan ada babak kedua, nanti ada 10 atau 15 menit. Tapi ya nggak bisa itu. Kalau misalnya sholat di pertengahan itu di apa namanya? Waktu istirahat, jeda apa namanya? Antara dua babak itu nama apa istilahnya apa? Jeda waktu ya? Iya, 10 sampai 15 menit itu. Hah? Apa? Ya, kok iya, nggak konsen itu kok kayak gitu karena lagi sholat mikirin nanti babak kedua gimana, mendingan tuntasin saya babak kedua. Babak kedua selesai jam berapa? Ada adu penalti lagi kan, subuh duluan. Iya, jadi kan udah masuk subuh nanti, jadi nggak jadi sholat. Liga Champion. Itulah ajaibnya kenapa kok Liga Champion ditaruh jam segitu ya. Sebenarnya ada beberapa faktor memang. Karena kan Liga Champion itu, anak main bola juga nih supaya pada tahu juga. Karena Liga Champion itu kan biasa dilakukan di hari Selasa atau Rabu. Sekarang kan hari apa sekarang? Kamis. Tadi malam itu. Iya biasanya gitu. Tadi malam. Dini hari atau seperti kemarin terakhir. Itu kan biasa di Eropa kick off-nya sama semua rata-rata kalau Champion. Biasanya jam 2-an gitu kan. Nah, itu karena kalau kick off jam 2 versi kita di sini. Kalau versi Eropa enggak tahu ya, paling jam berapa paling, tapi malam. Karena itu kan weekdays atau hari-hari kerja, enggak mungkin mereka adakan di sore hari. Orang banyak yang masih kerja gitu loh. Makanya malam hari. Anda bukan memberi uzur pada panitia Liga Champion, bukan. Maksudnya mereka jahat juga untuk ini kaum muslimin gitu loh. Cuman ya itu salah satu alasan. Tapi kan propagandanya supaya kita apa? Supaya kita jauh dari qiyamul lail sebenarnya. Kalau misalnya liga-liga biasa, kayak misalnya Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman dan seterusnya, itu masih bisa dikompromis. Kadang-kadang jam 7 malam ada bola gitu kan. Nah, ini anak-anak tahu hal ini karena anak juga memperhatikan siaran-siaran. Kenapa kok jam segini? Nah, dari semua liga-liga Eropa itu yang paling membuat perputaran ekonomi kencang itu Liga Inggris. Iya. Karena Liga Inggris ini sangat memperhatikan pangsa Asia. Makanya banyak dari jadwal Liga Inggris itu kadang jam 7, sering jam 7 selalu ada tuh, malam minggu jam 7, jam 8. Sehingga orang-orang Asia ini bisa nonton. Makanya Liga Inggris itu lebih banyak penontonnya karena lebih awal disiarkannya gitu loh dibandingkan liga-liga lainnya kayak Liga Italia. Kan Liga Italia kan kadang-kadang jam berapa gitu. Iya, satpam aja pada tidur. Iya, maksudnya larut malam gitu loh. Nah, baik. Kenapa jadi ngomongin bola, ikhwan? Ya. Nah, di waktu-waktu seperti itu, apalagi kalau udah final Liga Champion, pada nobar, diajak untuk sholat malam, mereka sholat malam mungkin, tapi dengan niatan setelah itu doa supaya timnya menang. Ya, jadi melakukan amalan akhirat untuk duniawi belaka yang nggak ada artinya sebenarnya, ya gitu. Ada nggak orang, walaupun jarang sih, tapi ada sepertinya. Orang sholat dan doa minta sama Allah supaya timnya menang. Apakah ini suatu hal yang baik? Coba, bagaimana menurut antum? Dia minta sama Allah, ya Allah menangkanlah Manchester United misalnya, supaya
orang-orang banyak yang menyadari bahwasanya inilah tim terbaik Eropa. Apa coba ngapain coba? Taib, jangan itu deh Ustaz. Misalnya, doain Persija supaya menang. Sif. Antum ketemu The Jack misalnya. Ikin ketemu The Jack. Kemudian ini The Jack nih. Orang Jakarta, orang Betawi nih. Macan Kemayoran. Ketemu The Jack. Orang Jack itu bilang ke antum mungkin, tolong ini ya, doain The Jack supaya juara gitu. Sebagai anak Maung Bandung, mana mau doain? Anggaplah sama-sama The Jack. Apakah doa dia, ya Allah, tolonglah tim kami ya Allah. Menurut antum gimana? Konyol nggak? Ngapain? Minta sama Allah sesuatu yang sebenarnya nggak ada manfaatnya buat antum gitu loh. Baik untuk klub lokal maupun ini, apalagi di Tarkam, nggak usah doa-doa dah. Ya, karena apa faedahnya buat antum kalau dia menang? Gitu loh. Kita aja ketika main hal yang lalai, kita main bola, kita nggak perlu doa minta sama Allah supaya tim kita menang, nggak perlu sebenarnya. Ya, kita misalnya ikut kompetisi antar ikhwan, kan ada tuh liga futsal antar ikhwan. Sebelum mulai gini dulu, ya apa muter apa namanya? Berapa sih futsal 5 orang ya? Briefing gini terus, paling, wah gitu kan, gitu dong, ya kan? Nggak sampai. Ayo kita minta sama Allah supaya tauhid kita semakin meninggi ketika kita main futsal. Kan nggak ada main kayak gitu, nggak perlu. Ya, jadi sebenarnya ini murni dunia, nggak ada di sini kaitannya dengan keagamaan, tetapi justru menjauhkan orang dari ibadah. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu akhir malam, waktu sahur, mereka memohon ampun kepada Allah. Al-ashar di sini jamak dari waktu sahur, yang mana waktu sahur itu khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan al-ashar atau waktu sahur itu dimulai dari setengah malam kedua. Sebagian ulama mengatakan ashar atau waktu sahur itu dimulai dari sepertiga malam terakhir. Khilaf di antara ulama. Ini bau sampah apa? Dari mana baunya? Perasaan dari tadi nggak ada ya? Tadi ada nggak? Ada. Antum nggak nyium? Sekarang? Nyium. Dari mana? Parfum antum kali ya tuh. Antum pas buka parfum bau sampah. Parfum apa itu? Waliannahu waqtu su'ali Rabbi subhanahu wa ta'ala. Nah ini perhatikan ini, menarik ini ikhwan. Karena di waktu sahur itu adalah waktunya bertanya, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam cetakan antum apa? Nuzul, ya. Memang diakui dalam cetakan ini cetakan Muassasah Risalah loh. Lebih dekat ke Wahabi loh padahal. Muassasah Risalah ini cetakan Suriah. Juga mencetak kitab-kitab sunnah. Nah, di sini dikatakan dalam footnote-nya, fil matbu' nuzulur rabbi badal su'ali rabbi. Dalam yang dicetak biasanya nuzul seperti antum. Itu yang benar. Tapi sini pakai soal karena itu waktu bertanya kepada Rabb. Wa ba'daha ziyadah. Tapi di sini kemudian dikatakan oleh pentahqiq yaitu Syekh Imad Haidar At-Tayyar, magister di bidang fikih muqaran. Dikatakan wa huwa nuzulu qudratin la hulula wa la tajsima laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Artinya ini pentahqiq ini Asy'ari ya. Yaitu beliau mengatakan ya nuzul di sini adalah nuzul qudrah. Bukan nuzul di sini ditafsirkan sebagai turun dari segi kemampuan, bukan turun pada hakikatnya. Bukan nuzul hulul, bukan nuzul tajsim. Niatannya benar beliau-beliau ini. Ya, bukan nuzul hulul yaitu ya sahih bukan nuzul hulul kalau dimaknai bahwasanya ini menempati langit. Iya enggak, Allah Ta'ala tidak menempati langit. Lihat. Menafikan nuzul, menafikan hululiyah. Hulul itu artinya menempati. Ini namanya hululiyah.
Maka mungkin bagi mereka kalau kita mengisbatkan sifat nuzul secara hakiki sesuai dengan keagungan Allah, itu disamakan oleh mereka dengan kita itu mazhab hululiyah, yaitu Allah Ta'ala menempati makhluknya. Itu loh. Dan wala tajsim, dan juga bukan tajsim, yaitu nuzul yang tidak melazimkan pergerakan, karena kalau yang bergerak itu adalah sesuatu yang jism. Lihat mereka seperti itu. Ya, kita malah mengatakan apa? Kita katakan nuzulnya Allah adalah nuzul yang sesuai, turunnya Allah turunnya sesuai dengan keagungan Allah, selesai. Enggak lebih. Ya begitu. Ya. Baik. Wa afdalu min dzalika kama qala fi ar-rawdah as-sudus ar-rabi' al-khamis wal-khamis. Dan yang lebih afdal lagi adalah 1/6 yang keempat dan kelima. Malam itu kan dari jam 6 sampai jam 4.15 atau jam 4.30 anggaplah. Berarti dia adalah 10 jam setengah kalau salah. 10 jam setengah dibagi 5, dibagi 6. Ya. Maka mungkin dari jam 2-an sampai jam 4.30 atau dari jam setengah 3, sekitar itu yang lebih afdal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Rasulullah SAW, ahabbus salati ilallahi ta'ala salatu Dawud, kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthah wa yanamu sudusah. Sebaik-baik salat adalah salatnya Dawud alaihissalam. Beliau tidur di setengah pertama, kemudian 1/3 beliau ngapain? Qiyamul lail. Dan 1/6-nya tidur lagi. Gimana? Kalau pertengahan malam berarti gimana? Sudus, ar-rabi dan al-khamis ini berarti apa? Berarti sudus kan 1/6 ya. Kalau 10 pas setengah bagi 1/6. Maka di sini ada 6 sesi. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sesi ke-6 digunakan untuk tidur. Mengacu kepada hadis Dawud ini. Dan 1/6 ke-4 dan ke-5 dijadikan sebagai qiyamul lail. Itu maksudnya. Dan memang Rasulullah SAW melakukan itu. Ya, yaitu di 1/4 dan di 1/6 yang nomor 4 dan nomor 5 qiyamul lail, atau bahkan mungkin sebelumnya lama beliau qiyamul lail. Namun di 1/6 yang terakhir nomor 6 maka beliau pun rebahan tidur menunggu subuh. Tapi tidur yang tiduran saja, bukan tidur yang nyenyak. Tapi kadang juga terdengar sedikit dengkuran oleh beliau SAW. Dengkuran ringan, ya gitu, bukan dengkuran yang ngorok gitu, enggak. Ya, maka coba contohin Pak Deden. Nah, seperti itu. Iya, contohin udah bubar, anak udah kajian kemana tahu, udah antum di sini sendiri. Ya seperti itu. Enggak, yang pas salat Jumat. Hah? Kayak pas salat Jumat. Ada kayak gitu. Dia kan baru naik udah kadang ada ya. Iya mas gitu ya. Emang kayak gitu orangnya. Iya. Taib. Coba dibaca sedikit lagi. Wa yukrahu. Ahsanallahu ilaikum wa qala al-mu'allif rahimahullah wa yukrahu qiyamul laili kulluh qalahu fi ar-rawdah idza dawama alaihi li anna qiyamul laili kullihi ahsanalaikum qalahu fi ar-rawdah idza dawama alaihi li annahu mudhirrun lil 'aini wal jasadi kama jaa fil hadithi qala al-muhibbu at-tabari fa in lam yajid bidzalika masyaqqah ustuhibba la siyama lil mutaladhdhi bi munajatillahi ta'ala fa in wajada bidzalika masyaqqah wa mahdhurah kuriha wa illa lam yukrah wa rifquhu bi nafsihi aula wa tarku qiyamil laili makruhun liman i'tadahu liman i'tadahu
liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibni Amr ibn al-As, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul lail thumma tarakahu, rawahu syaikhan, wallahu a'lam. Qala wa yukrahu qiyamul laili kullihi, dimakruhkan bangun malam seluruhnya, salat malam di seluruh malam. Qala fi Rawdah, kata Imam Nawawi, idza dawama alaihi, dimakruhkan qiyamul lail sepanjang malam kalau dia terus-menerus begitu setiap malam. Karena itu bermadarat buat al-ainain dan al-jasad. Mudirrun lil ainaini wal jasad. Bermadarat untuk kedua mata dan juga tubuh. Sebenarnya dalam hadis juga. Qala al-Muhib at-Tabari, dikatakan oleh sebagian Syafi'iyah, wa fa in lam yajid bidzalika masyaqqatan ustuhibba. Kalau misalnya dia tidak menemukan masyaqqah, ya tidak masalah dengan itu, enggak ada masalah dengan tubuhnya, atau udah biasa begadang malam larut total, maka tetap dianjurkan bagi orang ini. La siyama litaladzudzi, atau di situ lil mutaladzidzi, apalagi untuk orang yang bertaladzud, untuk orang yang mendapatkan nikmat dengan bermunajat kepada Allah, maka mungkin satu malam full bagus buat dia. Fa in wajada bidzalika masyaqqatan wa mahdzura kuriha. Tapi kalau misalnya dia mendapatkan kesulitan, keberatan dan hal yang membahayakan, maka makruh. Wa illa, kalau enggak ada hal yang bahaya, maka lam yukrah, tidak dimakruhkan. Wa rifquhu bi nafsihi aula. Dia ini kalau misalnya mau rifq, lebih lembut untuk dirinya, ya lebih afdal lah. Ya, jadi enggak usah sampai sebegitunya. Wa tarku qiyamil laili makruhun liman i'tadah. Meninggalkan qiyamul lail itu makruh bagi orang yang sudah terbiasa qiyamul lail. Karena kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumul laila thumma tarakah. Wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, jangan kamu seperti si fulan. Dia itu dulunya qiyamul lail, kemudian malah enggak meninggalkannya, jadi putus. Jadi amalan sunnah yang udah biasa dilakukan, kemudian diputus, maka itu hukumnya makruh, karena lebih afdal dia teruskan. Ya, seperti itu, wallahu taala alam. Kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.